Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qawirin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali, semoga Allah ridho dan Allah senantiasa menjaga keselamatan kita, amin ya rabbal alamin. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Sebagian dari tanda rahmat Allah dan nikmat-Nya, maka kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, kenikmatan kuat untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan oleh Allah di rumahnya, bertemu dengan orang-orang soleh, kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuh secara berjamaah itu memang merupakan salah satu tanda, ya, salah satu bukti sebagai seorang mukmin. Karena orang-orang dalam tanda petik munafikin itu paling berat itu sholat subuh berjamaah. Makanya ada gerakan subuh berjamaah. Artinya sebagai standar orang itu kalau melihat makmur atau tidak masjidnya itu dilihat subuhnya kan. Kalau subuhnya makmur berarti nanti waktu-waktu yang lain makmur gitu ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Hari-hari ini kita menjelang tahun baru ya. Oleh karena itu kajian pagi hari ini kita ingin membahas tentang waspada tahun baru. Hadirin rahimani wa rahmatullah, tahun pasti silih berganti, sebagaimana umur kita juga selalu bertambah dengan bertambahnya tahun. Tetapi hakikatnya berkurang, bertambah angkanya, berkurang substansi umurnya. Artinya setiap tahun kita pasti mendekati mati, gitu ya. Cuman persoalannya terkadang kita kurang hati-hati menghadapi tahun baru. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim punya tahun baru yang namanya tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah menunjukkan fenomena hijrahnya Nabi. Substansinya adalah tentang hijrah, yaitu bagaimana seorang merubah cara hidupnya dari kegelapan menjadi cahaya terang benderang, kan gitu ya. Tetapi kalau tahun baru Masehi itu adalah tahun baru yang merupakan salah satu ritual orang-orang non-muslim. Ritualnya apa? Salah satunya yang paling terkenal itu mereka tiup trompet, ya, kemudian
festival api ya. Festival api tiup trompet itu sebentar lagi banyak banget kita lihat di mana-mana ya. Anehnya ini justru yang banyak melakukan itu orang-orang muslim ya. Mungkin nanti di pasar itu ya penjual trompet akan begitu banyak ya merajalela ya. Walaupun mungkin sebagian tidak ada hubungannya dengan ini yang penting dapat duit gitu. Tapi hakikatnya kalau kita lihat, kita cermati itu ternyata banyak orang-orang muslim yang kemudian ikut membeli dan merayakan tahun baru ini dengan bersenang-senang tanpa menyadari ya bahwa festival trompet, festival api itu sebenarnya bagian dari cara hidup mereka gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Ya, aulia ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan teman dekatmu. Ba'dhum aulia ba'd, karena sesungguhnya sebagian mereka adalah aulia dari sebagian yang lain. Terkadang kalau kita terlalu dekat, bahkan lebih dekat, namanya terlalu percaya, kita itu juga akan dirudung dengan rasa tidak enak. Wah, aku diundang tahun baruan di sana, orang trompeter, wah aku dekat banget sama dia, kepengen. Nah ini teman yang terlalu dekat, terlalu percaya gitu ya, maka akan resiko, paling tidak resikonya tidak kepenak gitu ya. Resikonya yang terkecil itu tidak kepenak. Tapi resiko besar, sesungguhnya mereka itu kan punya cara hidup sendiri. Oleh karena itu yang paling diwaspadai adalah apa yang diungkap rahasia itu oleh Allah, alam tardo angkal yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, itu yang paling kita takuti, karena orang-orang di antara mereka itu mereka tidak pernah akan ridho kecuali kita ikut milah-milah cara hidup mereka. Yang paling dikhawatirkan itu ya kita ikut cara hidup mereka. Mengapa itu paling dikhawatirkan? Karena Allah berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengikuti cara hidup mereka, maka Allah akan menggolongkan dia dalam golongan mereka. Itu yang paling ditakuti kita orang Islam, tapi nanti bisa jadi di akhirat tidak diakui keislamannya. Ya. Karena apa? Kita orang Islam, tapi cara hidupnya mengikuti cara hidup mereka, itu yang paling ditakuti. Oleh karena itu, maka waspada. Ya, waspada, kita harus tahu ya, toleransi itu bukan partisipasi. Ya. Seringkali orang salah dalam mengartikan partisipasi, salah dalam menjelaskan tentang toleransi. Ya. Kita toleransi hidup bersama dalam masyarakat. Kalau mereka mengundang kita Natalan, ya kita ikut. Bukan begitu ya. Bahkan sekarang ya di medsos itu viral ya, mungkin kita semuanya sudah baca gitu ya. Ada model-model
perayaan Natal yang dikemas seperti perayaan Islam, Maulid gitu ya. Maka istilah Natal itu mereka ganti dengan istilah Maulid gitu. Natal itu kan kelahiran. Dan menggunakan bahasa Arab Maulid gitu ya. Jadi Maulid Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, itu coba dicek di medsos itu ada begitu ya. Dan bahkan saya nggak tahu ya, itu apakah pesertanya orang muslim, muslimah itu ya pada pakai jilbab, ataukah mereka juga mengenakan jilbab gitu ya. Karena hakikatnya kalau asli itu ya mereka itu juga tutup kepala itu ya. Tapi model tutup kepalanya dibuat kayak model hijab, sehingga banyak sekali orang-orang Islam yang tidak mengerti ya itu sebagai Natalan. Isinya adalah Natalannya, tapi dikemas. Tulisannya juga bukan menggunakan istilah Natal ya, tapi menggunakan tulisan Arab ya, Maulid Nabiullah Isa. Ya, jadi pakai tulisan Arab. Nah ini kalau orang Islam tidak mengerti substansi ya, geruduk-geruduk orang ngerti rembuk ya. Nah ini toleransi yang sama. Kan orang Islam juga tidak pernah mengundang mereka hadir di Jumatan ya. Enggak pernah ya. Nah itu toleransi bukan partisipasi atau mencampur adukan ya, acara atau apa namanya ritual-ritual itu lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda lakukan sesuai dengan keyakinan Anda. Saya akan melakukan sesuai dengan keyakinan saya. Yang penting kita tidak saling mengganggu kan gitu ya. Menghormati, menghargai silakan, tapi tidak saling mengganggu, bukan mencampur adukan. Nah ini resikonya kalau kita itu terlalu dekat hubungannya, bahkan lebih dari sekedar itu punya percaya kepada orang itu ya. Kita itu akhirnya alah nggak apa-apa kan gitu ya, mencampur adukan nggak apa-apa, sesama kawan sesama kawan ya kawan ya, tetapi jangan mencampur adukan kebiasaan ritual kita berbeda dalam hal itu kan itu ya. Itulah makna toleransi yang sesungguhnya ya. Nah kebanyakan ini Allah membocorkan rahasia. Bagaimana rahasia yang dibocorkan oleh Allah? Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana. Jadi kalian kita itu akan melihat orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini dijelaskan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang munafik. Munafik itu ayat yang sangat banyak ya dalam Al-Quran, supaya kita waspada dari mulai Alif Lam Mim sampai ke Anas itu ke sana ya, sampai ini hampir semua surah-surah itu banyak sekali memuat tentang munafik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang dengan redaksi yang berbeda tentang munafik ya, supaya kita waspada. Apa ciri-cirinya dan bagaimana cara mereka bekerja? Kita harus tahu ya. Kalau enggak kita khawatir itu nanti melakukan kebiasaan-kebiasaan cara-cara mereka yang kita tidak sadar, merasa itu benar padahal salah. Kan gitu ya. Orang munafik itu dia secara fisik, secara dohir, secara lisan mereka adalah muslim, mengakui, bahkan mereka mengatakan
ketika mereka hadir bersama orang mukmin, mereka mengatakan qalu amanna, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka berjumpa dengan orang muslim, mereka mengatakan saya seperti kamu beriman, kan gitu ya. Jadi mereka secara kasat mata kalau siang di zaman Nabi, ya, mereka ikut bersama orang muslim. Itu tokoh orang munafik di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay. Ya, itu di siang hari mereka tampak hebat dia kemuslimannya. Tapi fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irat. Karena apa? Mereka itu dalam hatinya begini, ya. Mereka itu sesungguhnya ingin mencari celah untuk mendapatkan keamanan harta atau dunia, ya, keselamatan dunia, tidak berpikir akhirat tapi dunia. Jadi mereka wait and see. Saya lihat-lihat, itu saya akan bertemu dengan Pak Teguh, ini orang mukmin, saya akan menjadi pura-pura mukmin gitu ya, supaya saya lancar urusannya gitu. Jadi tujuannya dunia itu supaya lancar urusannya. Tapi kalau mereka akan bertemu, wa idzal laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, ya, apabila mereka ketemu dengan teman-teman mereka, ya, mereka akan mengatakan, nah, saya bersama kamu, ya, kan gitu. Mereka alladzi la yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'hum. Nah, di juz 5 itu diterangkan itu. Kalau mereka hidup biasa itu dia wait and see, nunggu-nunggu. Ketika orang mukmin menang, dia akan mengatakan, bukankah saya berperang bersamamu? Saya ikut bersamamu, ikut dapat bagian kan gitu. Itu mereka mengatakan begitu, ya. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastafid alaikum wa natnakum minal mu'minin. Tapi ketika orang-orang Yahudi mereka yang menang, itu kan, ini sekarang contohnya aja lah, misalnya itu perang Israel sama Palestina gitu ya. Orang-orang munafik itu digambarkan sebagai orang-orang yang celah-celih gitu. Kalau di siang hari bersama dengan orang mukmin, pura-pura ikut membantu mereka. Tapi hati mereka dia tidak yakin kepada orang muslim itu, karena orang Yahudi itu besar, mereka itu punya teknologi, nanti dia mungkin akan menguasai, ya. Maka di sini mereka mengatakan kami ini takut, ya, nakhsha antusibana dari roh, kami ini takut nanti akan datang suatu bencana. Yang dimaksud datang bencana itu dalam hati, dalam tafsir Al-Quran ini dijelaskan kalau yang menang mereka itu, ya, nanti kalau nanti yang menang mereka, saya mau bagaimana gitu kan. Maka dia katakan ketika mereka menang, dia akan mengatakan bahwa saya bersama engkau, saya membela engkau terhadap orang mukmin, saya hanya pura-pura saja. Sebenarnya dia yang pura-pura itu, ya. Dia mencari celah di mana dia bisa selamat dunianya, gitu ya. Jadi itu orang-orang munafik, tidak memiliki sikap yang tegas, ya. Secara fisik nampaknya mukmin, tapi hatinya dia tidak yakin kepada Islam, tapi lebih meyakini mereka. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka orang-orang yang seperti ini pasti, ya, dia
tidak sungkan-sungkan ikut sana ikut sini gitu loh. Karena apa? Mereka itu yang penting selamat itu, ya kan? Dalihnya nggak kepenak kepada orang tua, nggak kepenak lah. Ikut Natalan, ikut tahun baruan, kan gitu ya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, kita harus berwaspada. Waspada dalam arti punya sikap yang tegas dengan keyakinan yang tegas, yang jelas. Kita sebagai seorang muslim, isyhadu bi anna muslim. Saksikan saya adalah seorang muslim. Ya. Kita harus menghargai ya, keyakinan orang lain dengan cara menghormati. Silakan, tidak usah mengganggu. Ya, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi jangan mencampur adukan ya, keyakinan dan bahkan kebiasaan hidup dan kehidupan. Kita memang punya tradisi yang berbeda. Itulah sesungguhnya makna toleransi. Sekarang orang karena tidak tahu ilmunya maka tak tahu malu. Dia mengajak saudaranya, dengan bangganya ya, dibelikan trompet satu-satu, kembang api, mercon, ikut tahun baruan dengan tidak merasa bersalah. Karena apa? Tidak tahu. Dan itu mereka jumpai kebiasaan seperti itu sejak lama. Ya, sejak lama dari mbah-mbah mereka zaman dulu juga begini, saya juga ikut begini. Ya. Karena tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang karena itu faktor X, yaitu fakolu. Ya, mereka mengatakan kami takut akan ada bencana. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka apa yang terjadi nanti malam ya, malam Senin ya, nanti malam ya, apa yang akan terjadi akan kita saksikan ya. Seseorang dia akan dengan senang gembira mengajak saudara-saudaranya, ayo nanti kita bangun jam 12 kita siapkan peralatan-peralatan untuk menyaksikan tahun baru, trompet siap dibunyikan gitu. Bahkan seorang anak mengajak ibunya, Bu, nanti saya dibangunkan jam sekian kepada bapaknya begitu. Bapak sama ibunya saling berjanji begitu. Suami pada istrinya, anak sama bapaknya, bapak sama anaknya. Ini mereka tidak sungkan-sungkan bahkan mempersiapkan diri ya untuk menyambut tahun baru dengan cara mereka. Loh, apa tidak boleh menyambut tahun baru? Boleh-boleh saja, tapi disambut dengan ala Islam. Ya, kita biasa-biasa saja. Ala Islam bagaimana? Oh, jam 1 bangun, bagus ya, sholat malam, kan gitu, tahajud. Atau adakan dzikir petang, dzikir wengi, lakonono, kan gitu ya. Itu kebiasaan orang muslim ya, lakukan kebiasaan muslim. Karena apa? Satu hari Allah Subhanahu wa taala akan melalui Israfil akan menabuh genderang hari kiamat itu, melalui trompet juga sama. Fa idza ja'atis ketika datang suara trompet yang sangat memekakkan telinga, menggelegar. Jadi satu hari ketika hari kiamat itu ditabuh oleh Israfil dengan meniup trompet sangkakala itu ya, menggelegar sehingga telinga manusia mendengarkan suara yang sangat menggelegar itu ya. Maka pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi ya, di mana orang akan lari meninggalkan saudaranya. Jadi pada saat trompet dibunyikan oleh Israfil, orang begitu kelimpungan, takut, bahkan dia lupa diri, lupa saudara, ditinggalkan lari gitu ya. Tapi sekarang
trompetan dengan senang, dengan riang gembira gitu ya. Tidak ingat nanti satu hari ketika Israfil meniup trompet kan gitu ya. Ini karena apa? Kita tidak menghayati bagaimana syariat Islam itu ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang dia akan kelimpungan, akan bingung, dia akan meninggalkan saudara. Ya. Wa ummihi wa abi. Begitu juga akan meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Padahal bapak dan ibunya hari-hari berkumpul menjadi orang yang paling dicintai, paling disayang. Ya. Tetapi pada saat itu seorang anak akan lari tunggang langgang ketakutan, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada hari itu ya, ketika trompet sangkakala dibunyikan, itu suaranya sangat menakutkan. Begitu takutnya lupa semuanya. Jangankan itu ya, satu hari ketika katakanlah mungkin datangnya tsunami gitu ya, atau gunung meletus, setiap orang itu akan menyelamatkan diri sendiri, sudah lari ya, lupa ya, lupa anaknya, lupa bapaknya, lupa ibunya, lari sendiri-sendiri kan gitu ya. Apalagi nanti datangnya hari kiamat. Hadirin rahimani warahmatullah. Pada hari itu wasohibatihi wabani. Pada hari itu seorang suami ya, dia juga akan meninggalkan istrinya, wasohibatihi wabani, dan anak-anaknya. Jadi istri dan anak lupa, saudara, bapak, ibu, istri, anak semua lupa. Ya. Mengapa? Yaitu saking bingungnya ya, menghadapi datangnya hari kiamat. Karena itu termasuk hari yang sangat menakutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat hari itu ya, maka tentu sekarang kita harus waspada. Karena tidak ada amal yang dibiarkan. Afahasibtu annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Mungkin sebagian kita akan berpikir bahwa kita beramal, kita berbuat, wah ini harta-hartaku sendiri, ini diri-diriku sendiri, yang terserah saya, kan gitu ya. Saya mau apa, ya terserah saya. Ya. Tetapi kita pasti akan dikembalikan, kan gitu. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kan gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, pasti kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, disinilah sesungguhnya yang perlu kita waspadai. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, itu pasti akan ada hisabnya. Apakah amal yang kita lakukan sudah benar mengikuti cara Allah dan Rasulnya, ataukah amal yang kita lakukan itu melanggar dari cara Allah dan Rasulnya? Itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin rahimani warahmatullah, jika setiap muslim berpikir seperti itu, maka dia akan pilih-pilih. Wah, ini ajaran Islam atau bukan? Ini bermanfaat bagi saya atau tidak?
saya. Nah, apakah Allah suka saya berbuat begini atau tidak? Nah, ini dasarnya adalah ayat-ayat Al-Quran, bukan dasarnya adalah hati orang kepenak atau dasarnya adalah tradisi. Nah, ini hadirin rahimani rahimakumullah. Karena apa? Karena kita itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berjalan dari dunia ke akhirat, bergerak dari satu titik ke titik lain, itu ada jalan. Jalan yang menghubungkan dua titik ini memang banyak banget ya. Bahkan saking banyaknya tidak terhingga. Dalam matematika tidak terhingga itu tidak terhitung jumlahnya. Apabila menghitung dari 1, 2, 3 maka sampai hingga hari kiamat tidak pernah habis. Itu namanya tak hingga.